raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita semua tanpa terkecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sore saudara kita, anak laki-laki kita, Andi bin Asri rahimahullahu ta'ala telah selesai kontrak hidupnya. Kemarin adalah terakhir kesempatan yang Allah berikan hidup di dunia. Dan pada hari ini kita telah menyaksikan penguburannya. Saya yakin beliau dan orang-orang yang mengenal beliau tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa kemarin adalah hari terakhir dia tersenyum. Kemarin adalah hari terakhir dia menatap indahnya dunia ini. Tidak ada yang pernah membayangkan sedikit pun bahwa ternyata kemarin adalah akhir dia bersenda gurau dengan teman-temannya. Demikianlah yang namanya kematian, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, "Ya ibni Adam, innama anta ayyam. Kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'duk." Wahai anak cucu Adam, kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap berlalu satu hari berarti hilang sebagian dari hidupmu. Maka berlalunya hari itu pertanda bahwa sebagian dari diri kita telah hilang. Bagaikan lilin, ketika terbakar maka akan terus berkurang dan berkurang sampai habis. Kemudian matilah apinya. Demikian pula manusia seperti itu. Siapa yang pernah menyangka? Tidak satu pun di antara manusia yang pernah memikirkan bahwa dia akan meninggal secepat ini. Dari segi kesehatan, Masya Allah dia kuat, dia sehat. Dari segi umur masih sangat muda, belia. Anaknya pun penuh dengan akhlak yang baik. Tidak dikhawatirkan akan dibunuh oleh orang karena kebencian manusia. Akhlaknya sangat indah. Orang-orang yang mengenalnya pasti memuji akhlaknya. Tapi yang namanya kematian tidaklah mengenal umur. Mau tua, mau muda, bahkan dalam perut pun keluar dalam keadaan jadi mayat. Maka kata Rasulullah SAW ketika hadir di pekuburan seperti ini, beliau mengatakan, "Walimithli hada fa'iddu." Maka untuk yang seperti ini kalian harus mempersiapkan diri. Bayangkan, kalau kita ke Malaysia, ke Kalimantan, ke Morowali, atau ke tempat mana saja kita mau pergi untuk safar, kita persiapkan bekal luar biasa. Uang belanja di jalan. Kita persiapkan segala sesuatunya. Padahal di sana kita akan bertemu dengan manusia. Di sana banyak untuk mencari pekerjaan, cari rezeki. Di kampung yang akan kita tuju. Ada yang bisa menolong kita. Ada sahabat yang bisa kita telepon, keluarga yang bisa kita telepon. Kalau kita kehabisan bekal, itu pun kita mempersiapkan diri. Adapun menuju alam kubur, di sana tidak ada lagi yang menemani kita kecuali amal saleh, jamaah sekalian. Keluarga yang mencintai kita, sahabat yang menolong kita selama ini ketika kita membutuhkan, hanya bisa mengantar sampai di pekuburan. Setelah itu mereka akan berlalu, meninggalkan kuburan kita. Mereka akan kembali kepada kesibukannya masing-masing. Nama kita
tinggal kenangan. Paling disebut 1-2 hari atau 1-2 bulan dikenang. Setelah itu mereka telah melupakan kita. Kita tinggal bersama dengan amalan yang baik ataupun yang buruk. Perhatikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita datang ke kuburan seperti ini bukan sekedar karena sosial, tidak enak. Masa orang meninggal kita tidak datang. Tidak enak, karena dia adalah teman, dia adalah keluarga, dia adalah sahabat, dia adalah tetangga. Ada pelajaran penting yang jauh lebih berharga yang harus kita petik pada pemandangan yang seperti ini. Coba kita saksikan. Bagaimana kalau kita yang sekarang, yang sementara dikubur, kita yang terbujur kaku, kita yang dimandi, kita yang dipikul oleh sahabat-sahabat kita. Kita yang ditanam, yang diinjak-injak tanah di atasnya sampai tidak ada lagi celah-celah sedikit pun yang masuk ke dalamnya. Tidak ada rongga udara sedikit pun yang masuk ke dalamnya. Coba kita bayangkan, posisikan diri kita, jamaah sekalian. Dan hal itu tak satu pun di antara kita yang bisa lari darinya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian, sekalipun kalian bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Semua orang berlari dari kematian. Ketika dia naik motor, dia pakai helm, dia berhati-hati, dia perbaiki remnya dan seterusnya supaya tidak jatuh dan meninggal. Dia minum obat ketika dia sakit supaya tidak meninggal. Dia berusaha menempuh seluruh sebab supaya dia tidak meninggal. Seluruh manusia. Namun bagaimanapun usahanya, sekalipun dia sembunyi di dalam benteng yang kokoh, pasti kendaraan al-maut, kendaraan kematian akan datang menjemputnya, siap ataupun tidak siap. Datang tanda ataupun tidak datang tanda. Karena sebagian orang selalu menunggu tanda. Maka yang namanya kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang pasti yang sudah dicatat di dalam rahim ibu kita. Ajal, rezeki, jodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat sudah ada ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa diundur sedetik dan tidak bisa dimajukan sedetik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita renungi hal ini. Kita mendatangi kuburan, kita menyaksikan berita-berita kematian, kita mengurus jenazah bahkan. Tidakkah hati ini kemudian bergetar dan takut kepada Allah? Bekal apa yang saya sudah persiapkan? Adapun pangkat, jabatan, harta benda, rumah mewah, keluarga besar yang kita banggakan selama ini, itu semua hanya di dunia. Hanya sementara. Perhatikan yang ada di depan kita. Apa yang beliau bawa? Tidak ada sama sekali. Ada motornya, tidak dibawa. Bahkan kaca spionnya pun tidak dibawa. Coba kita renungi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dari pagi sampai malam kita bekerja banting tulang, perbaiki rumah, bangga-bangga dengan rumah, bangga-bangga dengan mobil, bangga-bangga dengan jabatan. Subhanallah. Ternyata itu semua tidak membawa manfaat sedikit pun dan akan kita tinggalkan. Dan tidak sedikit jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Suatu kisah saya sebutkan. Di Saudi ada orang kaya, luar biasa kekayaannya. Rumahnya luar biasa mewahnya. Bertahun-tahun dia bangun rumah besar luar biasa, bagaikan istana. Di hari dia ingin masuk ke dalam rumahnya, meresmikan rumahnya, dia melintas jalan, ingin membuka pintu rumahnya, dia ditabrak mobil, meninggal sebelum dia injakkan kakinya di teras rumahnya yang bertahun-tahun dia bangun dan dia banggakan. Itulah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu, jemaah sekalian. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu.
Mari kita berbekal. Kita sudah tahu bersama yang pertama kali ditanyakan di alam kubur, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Tidak akan ditanya pertama kali, kamu orang yang terkaya, kamu yang paling banyak hartamu, kamu yang paling tinggi jabatanmu, bagaimana karirmu? Tidak, yang pertama kali tentang siapa Rabbmu, siapa yang kau sembah selama di dunia. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan ini pertanyaan TK. Gampang sekali jawabannya. Ya, ingat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alam kubur itu berbeda dengan alam dunia. Di dunia saja, terkadang kalau di rumah, kita mau naik motor, kita sudah bilang, sebentar kalau saya ketemu dengan polisi di jalan, gampang dia alasannya begini dan begitu. Ketemu dengan polisi, gemetaran. Dia lupa alasan yang dia persiapkan. Bahkan ada SIM-nya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Dia pun tetap ditilang. Padahal ada SIM-nya. Maka jangan bangga sekedar mengaku Islam. Jangan bangga sekedar mengaku Tuhanku adalah Allah. Nabi Muhammad adalah nabiku. Tidak cukup sampai di situ bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Anda nak kulle nikua kusik minak kerahasiaan rahasia. Tidak ada gunanya. Kalau hanya sekedar ditahu pun nisik saja. Semua butuh amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dan ini kenikmatan yang sangat luar biasa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Syaratnya dua. Falyamal 'amalan shalihan, harus beramal saleh. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan, bukan karena manusia, bukan karena ria, bukan karena tendensi dunia, dan mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia menduakan Allah. Akib parwangi mereka dengan Allah Ta'ala. Mana kikua karena Allah Ta'ala kusamba. Tetapi faktanya, ternyata renoa reki jaki kamalaki selain karena Allah Ta'ala. Hati kita masih bergantung kepada selain Allah. Masih berharap kepada selain Allah. Reki jaki pemanjangi selain karena Allah Ta'ala. Maka di alam kubur, pasti kita tidak akan mampu menjawab tentang siapa Tuhan kita. Karena butuh pembuktian. Betulkah di dunia hanya Allah yang kita sembah atau tidak? Bukan sekadar dihafal Tuhanku Allah, Nabi Muhammad nabiku. Bukan. Butuh pembuktian. Betul-betul hidupnya kita di dunia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita meminta kecuali Allah. Ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Ini yang mampu menjawab, man rabbuk, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Gampang Nabi Muhammad diucapkan. Tapi pembuktiannya, betulkah Nabi Muhammad dijadikan tauladan contoh di dalam kehidupan kita? Bagaimana solat kita? Apakah sumbajantah kipinahan jabatena sumbajan Nabi Muhammad? Atau androng-gurunta kipinahan? Apakah keyakinan tentang Allah antai pemantangan negara Allah Ta'ala? Apa ada keyakinan Nabi Muhammad? Atau jangan-jangan kita sendiri yang berfikir androng gurung tak kipinahan, sedangkan Nabi Muhammad sudah ada jaminan surga. Maka ini harus jadi pelajaran. Pelajar atau terus kita terus belajar dan belajar supaya kita mampu menjawab pertanyaan di alam kubur yang pasti kita pasti lewati hal tersebut. Kalau kita tidak punya persiapan di dunia, jamaah sekalian, tidak akan bermanfaat. Tidak akan mampu kita menjawab pertanyaan tersebut. Wa ma dinuk, apa agamamu? Di dunia kita bisa mengatakan Islam, tapi Islam itu ada rukunnya, as-sumbajan yakin. Jangan sampai kita mengaku Islam tapi tersumbajan. Nakwa Nabi Muhammad, al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan orang kafir adalah salat. Inai salat sumbajan kafir. Nakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengaku ke umat Nabi Muhammad, kipinahan Nabi Muhammad. Sebagian orang keliru. Nakwa ni pinahan pun nalari ibatu, retuju kunjo, sare bandera la pinahan. Bukan itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Bukan itu. Tetapi disebutkan di dalam banyak Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
pada diri Rasulullah ada contoh suri teladan yang baik, ikuti dia. Bagaimana ucapannya, bagaimana tata cara sholatnya, puasanya, ibadahnya, keyakinannya tentang Allah. Ini yang harus diikuti. Ini yang harus dipelajari. Bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Maka persiapkan. Kita semua akan menuju alam ini. Pintu gerbang kematian akan kita masuki. Mau tidak mau, ridha tidak ridha, siap dan tidak siap. Pasti tamu kendaraan kematian akan datang menjemput kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pelajaran besar bagi saya secara khusus dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mewakili Ananda atau adik Andi bin Asir rahimahullah taala. Beliau bagaikan adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri. Beliau sempat belajar di pondok pesantren kami beberapa bulan dengan serius menghafal Al-Quran, menjaga ibadahnya, solat-solat sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan menempatkan beliau di surga Firdaus, menjadikan alam kubur beliau sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Maka kami meminta kepada seluruh hadirin wal hadirat kelapangan dadanya, ketulusan hatinya, agar memaafkan setiap ucapan, tindak tanduk, tingkah laku beliau yang mungkin selama hidup menyakiti perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak berkenan pada perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang memaafkan karena Allah, Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan juga kami meminta ketulusan hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mendoakan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekokohan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Allahumma sabbithu biqaulis sabit. Allahumma sabbithu biqaulis sabit. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma aksilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min khatayahu kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma akrim nuzulahu wa'azzim adkhalahu. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa'idhu min adab an-nar wa adab al-qabr. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر